guys, welcome back with me. I am Tara Ditya from English Department 18 Lambung Mangkurat University. Based on my RPP, in this time I will make a video that's talk about there is and there are. In this video, I use PowerPoint as a media to teach you guys. And without doing longer, let's check this out. Jadi, agar lebih memahami, saya akan menerangkan apa itu there is dan there are. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Indonesia, kata there itu sendiri artinya adalah ada, yang dimana itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, dalam menunjukkan keberadaan suatu benda, kita biasanya menggunakan kata ada. Namun di dalam bahasa Inggris ada tambahan kata is maupun kata are, dan itu digunakan untuk menunjukkan jumlah daripada benda itu sendiri. There is. Nah, jadi buat there is ini biasanya di dalam bahasa Inggris digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya tunggal atau singular. Dan biasanya penggunaan kata there is itu sendiri selalu diikuti dengan artikel a or an sebelum kata benda. Misalnya a book or an apple. Karena di dalam PPT terdapat gambar sebuah apel, mari kita sama-sama mencoba membuat kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Pertama, kalimat afirmatif atau kalimat positif. Ingat, penempatan kata there is berada di awal kalimat. Jadi kalimatnya adalah there is an apple. Dan untuk kalimat negatif, kata not ditempatkan setelah to be is menjadi there is not an apple. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be is dipindah tempat menjadi di depan there. Dan kalimatnya adalah is there an apple? There are. Nah, jadi penggunaan kata there are sendiri digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Nah, di dalam penggunaan kata there are sendiri biasanya sebelum kata benda itu akan disebutkan berapa jumlah daripada benda itu sendiri dan akan ditambahkan kata s dan is setelah kata benda itu. Namun harus kita ingat bahwa tidak semua kata benda jamak akan ditambahkan s atau is. Semisal children, sheep, police, dan beberapa kata lainnya. Nah, dalam affirmative sentence atau kalimat positif, biasanya penempatan kata there are sendiri berada pada awal kalimat. Dan untuk kalimat negatif, maka akan ada penambahan kata not setelah to be are menjadi there are not. Dan untuk kalimat interrogatif, sama seperti kata there is, to be are akan dipindah tempat menjadi di depan kata there, dan kalimatnya berubah menjadi are there. Dalam PPT terdapat dua gambar apel, maka saya ingin teman-teman semua bersama-sama membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif sesuai dengan apa yang telah saya terangkan sebelumnya. Pertama, kita akan membuat kalimat positif. Ingat, kata there are berada di awal kalimat dan kalimatnya menjadi there are two apple. Dan untuk kalimat negatif, kata not setelah kata are dan kalimatnya menjadi there are not two apple. Dan untuk kalimat interrogatif, penempatan kata are menjadi di depan kata there dan kalimatnya menjadi are there two apple?
lanjut ke slide berikutnya. Nah, sedikit saya terangkan bahwa di dalam penggunaan kata there is dan there are ini terdapat dua jenis kata benda, yaitu countable noun dan uncountable noun. Jadi countable noun ini apa? Countable noun ini kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya kata benda yang dapat dihitung, kita bisa ambil contoh apple or banana or whatever that you can count it. Dan untuk kata uncountable noun sendiri itu biasanya kata benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya you can count a rice, right? Kalian gak bisa ngitung berapa banyak butir beras, atau kalian gak bisa ngitung sesuatu yang berwujud cair. Nah, di situ adalah yang dimaksud dengan uncountable noun. Selanjutnya saya akan membahas untuk countable noun there is dan there are. Nah, dalam countable noun there is itu kalimatnya kita bisa menggunakan seperti yang di dalam PPT. Untuk kalimat positif kita bisa menggunakan there is a slash and bla bla bla. Bla 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 itu bisa kalian isi dengan nama benda yang kalian ingin tunjukkan keberadaannya. Dan untuk kalimat negatif, there is no a or an. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif itu menjadi is there bla bla bla. Dan jawabannya bisa jadi yes, there is, or no, there is not. Dan untuk countable noun yang there are, kita bisa menggunakan kalimat positif dengan contohnya there are bla bla bla, dan bla bla blanya itu diisi dengan kata benda. Kedua, kata negatif menjadi there are not bla bla bla, dan interrogative sentence are there bla bla bla, dan jawabannya bisa jadi yes there are or no there are not. Ya, sama-sama di sini saya ada menambahkan countable noun untuk there is dan countable noun untuk there are. Nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi untuk yang there is, saya menambahkan contoh there is a toilet, karena kita bisa lihat ada sebuah toilet di situ. Nah, kemudian saya menambahkan there is not a shower, because kita bisa lihat kalau di dalam bedroomnya gak ada shower, makanya kita menggunakan kalimat negatif. Dan untuk kalimat interrogatif, saya mengambil contoh is there a mirror. Nah, saya bertanya apakah ada mirror, dan jawabannya teman-teman bisa lihat di situ ada kaca. Jadi kita menjawab yes, there is. Dan untuk countable nouns yang there are, saya di situ mengambil contoh ada 2 buah kursi. Jadi kalimat positifnya saya akan bilang there are 2 chairs. Dan untuk kalimat negatif saya mengambil contoh there are not 2 flower vases, karena bisa kita lihat di situ tidak ada 2 buah vas, hanya ada 1. Nah, dan untuk kalimat interrogatif saya mengambil contoh are there 2 glass of wine. Nah, jadi kita bisa lihat di situ apakah ada 2 gelas anggur. Nah, dan karena ada 2 gelas, maka kita menjawab yes, there are. Membahas tentang uncountable noun. Jadi kan teman-teman tadi seperti yang sudah saya jelaskan,
bahwa di dalam penggunaan kata there is maupun there are ini, untuk bagian uncountable noun itu kata there are tidak bisa digunakan. Jadi kita hanya menggunakan kata there is untuk menggambarkan keberadaan suatu benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Jadi untuk kalimat refleksif atau kalimat positifnya kita bisa menggunakan contoh there is some bla bla bla, dan untuk kalimat negatifnya there is not any bla bla bla, dan kalimat tanyanya is there any bla bla bla. Nah, dan di sini saya juga menambahkan gambar kitchen atau dapur, jadi beserta contoh kalimat there is-nya. Jadi di sini saya menuliskan there is some water on the floor. Terus untuk kalimat negatifnya saya menuliskan contoh there is no any sugar in the kitchen. Sekarang kita bisa lihat di situ, kalau kita perhatikan lebih jelas tidak ada gula. Nah, dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya saya menggunakan contoh kalimat is there any milk in the kitchen? Dan karena kita tidak bisa melihat ada susu di situ, maka kita bisa menjawab dengan no, there is no any. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu adalah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan kata there is dan there are. Tapi sebelum mengakhiri sesi video ini, saya akan memberikan sebuah latihan untuk kalian yang dapat kalian coba untuk mengukur seberapa paham kalian dengan penjelasan yang telah saya berikan tadi. Nah, latihannya tidak susah, saya hanya menyuruh kalian untuk describe the picture. Jadi kalian bisa menggunakan kata there is atau are dengan artikel a or an, some, dan any. Jadi bisa kita lihat di sini, saya ada memberikan dua contoh gambar, yaitu dining room dan bedroom. Jadi silahkan kalian coba jawab sebanyak-banyaknya, dan jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. So guys, that's all for me. I want to say thanks for your attention and have a nice day. Bye bye.